Sosok Kasipidum Kejari Konsel dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH. MH lewat gelarnya. Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di lhkpn.kpk.go.id, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Asetnya yang terbanyak berasal dari 2 properti di Kolaka dan Kendari. Selain itu, Andi juga mempunyai 2 kendaraan yang terdiri dari 1 mobil dan 1 motor. Ia juga memiliki aset lain berupa harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Kuasa hukum korban guru Supriyani sebut pernyataan jenderal berbintang bikin gaduh. Kuasa hukum pihak korban guru Supriyani, Laode Muhram Naadu mengatakan, berbagai pernyataan jenderal berbintang terkait kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang diduga menganiaya muridnya bikin situasi menjadi gaduh. Ia meminta publik melihat kasus ini secara berimbang. Kedua jenderal ini kan adalah polisi. Justru dari awal saat kedua jenderal ini yang berkomentar, situasi menjadi gaduh, kala Laode dalam wawancara khusus dengan Tribun Sultra. Ia mengingatkan, seorang polisi itu harus berkomentar atau berpendapat berdasarkan sesuatu yang bisa diverifikasi atau dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena kalau berkomentar itu hanya berdasarkan adanya pemberitaan-pemberitaan di media yang melakukan spekulasi kiri kanan. Bahkan sempat juga mengomentari luka korban. Padahal beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode. Dikatakannya, publik juga butuh tokoh-tokoh yang bisa membantu melihat masalah ini secara bijak dan berimbang sehingga jangan saat ada isu berlomba-lomba menghakimi. Sehingga saya mengharapkan ada juga pihak-pihak lain yang mencoba melihat permasalahan ini secara jernih, sambil kita menghormati proses pengadilan. Bagaimana hakim menemukan kebenaran dari kasus ini, katanya. Laode menyampaikan harapannya agar Supriyani mengakui kesalahannya, agar bisa diajukan restoratif justice sehingga tidak ada lagi vonis bersalah. Jika tidak mau mengakui kesalahannya, Ibu Supriyani divonis dengan tujuan agar Ibu Supriyani tidak mengulangi lagi perbuatannya, katanya. Dikatakannya, kondisi kedua orang tua korban aman. Hanya saja tekanan publik ini tekanan psikologis, di mana ketika buka media sosial melihat lagi dicibir. Begitu pula ketika buka berita, katanya. Tekanan-tekanan itulah, kata dia, yang sangat mengganggu dan merugikan pihak korban. Seperti diketahui, kasus dari guru honorer Supriyani ini akan memasuki sidang kelima, setelah sebelumnya Pengadilan Negeri PN Andulo menghadirkan 8 saksi. Dari saksi-saksi yang dihadirkan, 3 diantaranya adalah saksi anak, termasuk korban. Kasus ini berawal saat Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi sekaligus orang tua dari seorang siswa kelas 1 di SDN 4 Baito,
melaporkan Supriyani atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito, tanggal 25 April tahun 2024. Laporan diajukan setelah ibu korban melihat ada bekas luka memar di paha belakang anaknya. Namun, Supriyani membantah tuduhan itu, menegaskan tidak mengajar di kelas korban dan tidak pernah berinteraksi langsung dengan anak tersebut. Puncaknya pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, ketika Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari sehingga memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi penahanan Suryani. Kasus ini makin rumit usai ada kabar soal uang damai 50 juta hingga kasus penembakan mobil dinas. Sidang kelima Guru Supriyani, ex-Kabareskrim Susno 2J jadi saksi ahli. Sidang kelima kasus Guru Supriyani menghadirkan ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno 2J sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri atau PN Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Susno 2J hadir secara virtual memberikan keterangan dalam kasus dugaan penganiayaan murid anak anggota polisi dengan terdakwa Guru Supriyani. Susno 2J dihadirkan kuasa hukum Guru Supriyani untuk digali keterangannya terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan dan penyelidiki atas kasus yang menjerat Guru Supriyani. Selain itu, Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi dalam proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Sidang lanjutan Guru Supriyani yang berlangsung di ruangan Cakra PN Andulo dimulai sekira pukul 9.35 WITA. Dari pantauan tribun, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andulo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik yang sama dengan Supriyani. Suasana di sekitar PN Andulo Konsel tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Selain itu, pantauan tribun Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9 WITA. Kedatangan Guru Supriyani tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga juga turut hadir. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung pengadilan negeri Andulo. Sebelumnya, kuasa hukum Guru Supriyani mengatakan, Andri Darmawan mengungkap pihaknya akan menghadirkan 2 saksi ahli dalam sidang kelima ini. Adapun 2 saksi ahli yang dihadirkan diantaranya mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno 2J dan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno 2J dan Pak Reza Indragiri, ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Andri mengatakan rencananya Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian sebagai ahli melalui Zoom meeting. Via Zoom, kata Andri Darmawan.